Ya, selamat sore Ibu, Kakak Adi. Perkenalkan, saya Vika dan teman saya. Perkenalkan, saya Mani. Ya, kalau Ibu akan boleh kenalkan namanya saya Ibu Lia. Salam kenal Bu. Saya Amel. Ya, salam Amel. Saya Ibu Lia. Ya, salam kenal Bu. Anak saya, yang anak pertama, anak kedua. Nama saya Amel. Salam kenal Amel. Salam kenal Lisa. Ya baik, Ibu sebelumnya saya jelasin dulu. Jadi saya Vika dan ini teman saya, kita dari mahasiswi dari yang merawatan kesehatan kakak. Nah, kita di sini tuh ada tugas dari perawatan keluarga, mata kuliah perawatan keluarga. Itu tugas itu kita ngasih pendidikan masyarakat dari suatu keluarga terkait ISPA. Kurang lebih nanti boleh kita ngasih klarifikasi ke keluarga Ibu dia mau ya, kurang lebih waktunya 30 menitan, dan kalau ada pertanyaan kakak, adik, atau Ibu boleh tanyakan. Kita langsung mulai aja ya. Nah, di sini biasanya kami tuh dibuat resep ini belum dan kakak adik. Jadi tentang ISPA kita akan membahas ya terkait apa itu ISPA. Sebelumnya kakak adik atau ibu ada yang nggak tahu ISPA itu apa sih? Oh, ISPA ya? Belum ya? Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Jadi bapak ibu sebenarnya ISPA ini adalah sering terjadi nih di kehidupan sehari-hari kita. Kalau gitu saya ingin jelas dulu nih terkait ISPA. Di halaman pertama di sini di balik baiknya ya di baiknya. Nah, di situ kan tertulis apa sih ISPA itu sebenarnya. Jadi ISPA di sini itu adalah singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ada infeksi di saluran pernafasan kita. Nah, infeksi ini menyerang saluran nafas dari mulut sampai paru. Nah, singkatnya kami itu pakai hidung itu yang mana di sebelah sini. Ya. Ada hidung, itu letaknya di sisi atas, kemudian ada taring, kemudian ada kakinya. Itu sebenarnya Kak Amel dan adik itu juga masih belajar di sekolahnya kan ya. Ibu juga dulu ya Bu, masih ingat kan Ibu ya. Nah, kemudian ini dari hidung nyampe paru-paru kita ya Bu ya. Nah, jadi ISPA itu bisa disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur yang hinggap di saluran pernafasan kita. Nah, kemudian ISPA ini tuh sangat cepat menyerang bayi dan juga lansia. Harapannya nih, misalnya setelah ibu nanti udah tahu apa yang kita ajarkan ke manusia ini, bisa juga di-share ke keluarga ibu, ke bayi, masih balita, dan juga lansia atau keluarga yang lainnya. Nah, kemudian jadi ISPA ini tadi saya bilang kan sangat sering terjadi ya di lingkungan kita dalam sehari-hari gitu. Karena ini termasuk 10 besar penyakit terbanyak di fasilitas kesehatan. Dan 98% kematian akibat ISPA itu biasanya disebabkan oleh pneumonia atau bronkitis. Nah, pneumonia ini ada cairan di saluran pernafasan kita. Nah, untuk menjelaskan lagi di bawahnya apa sih penyebab ISPA? Jadi umumnya itu disebabkan oleh virus, misalnya seperti influenza, terus kemudian adenovirus, tapi juga bisa karena ada bakteri, jamur, atau mikroplasma. Nah, faktor resiko lainnya yang bisa menyebabkan ISPA itu ada pencemaran udara. Itu kan terkait pencemaran udara, itu kan ada bakteri atau apa gitu masuk melalui saluran pernafasan kita kan gitu. Asap rokok juga yang kita tahu bahwa tidak baik untuk kesehatan. Terus kemudian ventilasi
ini kalau misalnya ibu badan panas, suhunya pas dicek 37, di atas 37,5 itu perlu di yang di sini ada sakit tenggorokan, suaranya besar, kalau tenggorokannya itu kalau gatal itu juga kelelahan, nafsu makan hilang, terus sesak nafas, nafas cepat itu tanda gejala ispa. Terus juga kalau yang kayak Dari Bu tadi kan dijelasin apa itu ispa, kemudian sebelumnya ini bisa dibahas dulu juga jenisnya itu. Pertama itu berdasarkan hasil penelitian, terus kemudian ispa ini jenis apa aja. Kalau terkait di lokasinya, ispa atau infeksi saluran pernapasan perut itu di bagian atas saluran pernapasan atas, terus kemudian ada di saluran pernapasan bawah. Nah, kalau di saluran pernapasan atas itu biasanya yang dialami itu seperti pilek, terus jenis ini kuman-kuman atau berat asing yang masuk dalam tubuh ke saluran pernapasan atas lewat misalnya pilek lewat hidungnya gitu, atau lewat telinga juga bisa dulu. Kalau misalnya bawah itu di bagian bawah itu bisa terkena penyakit bronkiolitis, kemudian atau bronkiolitis ada apa ya kayak itu bisa juga dihadiran di area bawah, di area paru-paru seperti itu. Nah, kalau berdasarkan usia anak, juga berdasarkan usia anak klasifikasinya yang pertama itu kurang dari 2 bulan itu diklasifikasikan non pneumonia versus pneumonia. Yang kedua itu ada dari 2 bulan sampai dia kurang dari 5 tahun itu termasuk ispa ringan, sedang atau berat. Dia dari nafas cepat, tarikan hidung dada dan gejala ringan. yang lebih dari 5 tahun sama Bu seperti tanda gejala tadi. Itu kalau misalnya lebih dari 5 tahun biasanya dia udah bisa juga dia ringan atau sedang atau berat, itu tergantung tanda gejalanya yang seperti ini tadi Bu. Oke. Nah kemudian terkait komplikasinya, jadi ispa ini walaupun misalnya dia udah namanya akut ya Bu, udah parah KD gitu ya, udah parah, tapi bisa ada kemungkinan yang lebih parah lagi kalau misalnya penanganannya itu udah parah atau udah cukup baik gitu. Pertama bisa infeksi paru-paru. Misalnya infeksi paru-paru itu di sini contohnya ada pneumonia. Jadi kuman-kuman atau bakteri itu yang masuk ke paru-paru. Jadi paru-paru ini kan sistem pernapasan kita yang misalnya oksigen dan karbon dioksida itu keluar masuk gitu kan untuk kita bisa bernafas. Nah, di sini jadi terhambat Bu, bisa infeksi paru-paru. Terus kemudian bisa infeksi paru-paru juga atau meningitis. Cairannya tadi itu atau kuman-kumannya tadi itu lari ke otak gitu. Kemudian di sini infeksi dan dan itu bisa menyebabkan penurunan kesadaran, kan otaknya jadi terganggu. Dan juga terkait tadi jadi paru-paru itu bisa menimbulkan resiko henti nafas hingga kematian. Karena kan tadi bisa sesak nafas ya Bu, karena oksigen kita kurang gitu, karena ada cairan yang merusak itu. Kemudian di sini ada terkait penanganannya seperti apa? Iya, penanganannya seperti apa sih? Yang pertama itu ada simptomasi. Itu artinya adalah istirahat cukup, banyak minum, vitamin juga cukup,
Obat batuknya dingin juga dan pereda nyerinya. Pereda nyeri dari tenggorokan yang pada tadi itu Iya, tapi baiknya itu dari masalah yang baru-baru ini nggak mau beli aja gitu. Nah, yang kedua itu ada antibiotik. Hanya bila disebabkan oleh bakteri. Terus yang ketiga ada terapi komplementer seperti aromaterapi, eukaliptus, dan sebagainya untuk bantu pernapasan dan hanya untuk inhalasi bukan minum. Terus yang keempat vaksinasi juga penting untuk pencegahan Kurang lebih seperti itu ya Bu, terkait ISPA itu bagaimana, apakah ada yang ingin menanyakan? Kan kemarin itu anak saya ini yang kecil dia isak, waktu itu dia batuk pilek, habisnya saya bawa ke dokter sama beli obat warung, alhamdulillah udah sembuh ya deh ya. Itu kan nggak tahu kita penyakitnya apa jadinya, bisa nggak ya kena ISPA? Iya. Tapi ini Deja sebenarnya itu sering banget gitu. Paling 2 bulan sekali kan jarang ya. Oke. Bisa kemungkinan kena ISPA sih Bu. Tapi kita lihat lagi dari tanda gejalanya. Kan kemarin Deja itu cuman kayak batuk pilek aja kan, nggak parah banget yang sampai kenapa gitu atau kayak rasanya cepet gitu. Nah iya. Terus nasi makannya jadi kurang nggak deh? Nggak, gimana makan? Oke, jadi kemarin kan juga cuma nggak demam ya, batuk pilek aja sama sakit tenggorokan gitu ya. Jadi batuk tapi kayak kamu panas tapi ya badannya gak enak aja, tapi nggak dibawa ke puskesmas, beli obat warung aja, obat batuk gitu, batuk pilek kayak cuman udah beli aja ya, tapi langsung sembuh ya, sembuh alhamdulillah. Kalau misalnya kita lihat dari tanda gejalanya gitu sih nggak apa-apa ya, ya kan dilihat dari berapa lamanya kayak sebelumnya cuma seminggu. Itu juga baru beli obat pas udah baru 2 hari batuk. diberi obat itu tapi tidak ada kabar. Dan mendingan sih, tadinya emang ngekrek dia mah ngekrek. Dan tidak berkelanjutan atau Iya. Jadi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan kesehatan sekitar rumahnya. Karena Deja juga kekebalan tubuhnya bagus ya, berarti alhamdulillah ya, Bang Ibu sama Kak Alma juga nih relatif misalnya baik. Jadi kalau misalnya bisa aja kemungkinan kena ISPA, tapi kalau kita bisa lihat dari tanda gejalanya, kalau memang semakin parah banget lama gitu ya batuk pileknya gitu, boleh dikonsultasikan ke dokter atau juga ke puskesmas dicek. Tapi kemarin juga kan ibu nggak bawa dicek ke puskesmas, sebaiknya jangan sembarang beli obat di warung gitu ya. Lebih baik itu kita konsultasikan dulu, misal ke dokter bawa dirawat. Ya kurang lebih seperti itu Bu. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, jadi kalau dari Kak Amel sama Deja ada yang mau ditanyain ya? Cukup ya. Mau tanya nggak Dek? kalau perlu Enggak, tenang aja, tenang. Kita cuma dicek aja kok gimana kondisi Deja. Emang Deja takut disuntik ya? Kalau vaksin, keluarga ibu pernah nggak vaksin tentang ISPA? Belum ada sih, paling kayak vaksinnya waktu pada kecil gitu. Kalau pas COVID mah gimana? kalau SD kan Iya, vaksin. Iya, itu juga bagus tuh. Itu juga bisa menghalau kuman-kuman yang masuk kayak, jadi kekebalan tubuhnya itu jadi kuat gitu. Oke, kita recap kembali ya apa yang tadi udah disampaikan terkait apa sih ISPA itu? Itu infeksi saluran pernapasan.
penyebabnya ya sebelum nyari betul. Dan tanda gejalanya kalau misalnya seorang kena ispa seperti demam ya, batuk, muntah-muntah, iya betul betul. Dan baik, saya lihat juga ibu Kak Amel sama Deja udah paham ya. Jadi harapan kami berdua ke sini tentunya terkait pendidikan kesehatan terkait ISPA ini bisa membantu menambah pengetahuan untuk ibu, dan juga Ica. Jadi bisa untuk mencegah nih terkait ISPA, karena kan udah tahu ya cara gejala tadi seperti apa. Dan kalau misalnya ada keluarga yang terkena ISPA, udah tahu cara penanganannya gimana tadi ya. Dan kalau gitu karena tidak ada yang lagi, saya sama Hani mengucapkan terima kasih banyak atas Bu Lia, Kak Amel dan Ica udah mau partisipasi terkait tugas kuliah kami. Kayak gitu ya, kayak gitu kami izin pamit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Lab Keperawatan Keluarga Pendidikan Kesehatan ISPA. Saya Nurul Atika Marsa Betsi dengan NIM belakang 036. Saya Eva Purwasari dengan NIM belakang 038. saya Nazarani dengan NIM belakang 015. Terima kasih.